Baik, jazakallah khair ya Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, Ikhwan wa Atfillah khususnya yang tergabung dalam FKOMG, ya, Forum Komunikasi Orang Tua Murid dan Guru dari SDI Cikal Harapan 1 BSD yang menyimak program kita di kesempatan di pagi hari ini, dimanapun saat ini berada, para tamu dan undangan yang juga hadir, khususnya juga buat para guru, para pengurus dari sekolah SDI Cikal Harapan 1 BSD. Alhamdulillah di kesempatan di pagi hari di akhir pekan ini Allah izinkan kita bisa bersua via daring, via online. Kita bersyukur Allah berikan banyak sekali nikmat, di antaranya kesempatan kita untuk bisa ya di tengah pandemi yang belum usai, walaupun kita berdoa kita agar gelombang 3 kadang lucu gitu. Tapi kita berdoa tidak perlu itu terjadi. Kita tumbuh menjadi anak yang balik sesuai dengan ajaran Islam, di mana balik di dalam ajaran Islam adalah usia di saat anak kita sudah diperlakukan layaknya orang dewasa, di mana usia balik ini usia yang sejatinya sudah terkumpul semua yang diharapkan dari tumbuh kembangnya, sehingga sebagian ulama menyebutnya balik ini dengan istilah akil balik, di mana akil adalah kematangan akal dan kematangan emosi yang harus dipenuhi, diakhiri dengan balik kematangan biologis. Di saat anak kita sudah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi yang perempuan, maka sejatinya anak kita sudah siap menjadi orang dewasa baru yang kita harapkan kewajibannya sama dengan kita, perlakuannya sama. Sayangnya kenyataan di lapangan bahwa anak-anak kita justru saat balik justru menimbulkan banyak yang berulah. Dan ini seringkali dianggap pembenaran. Bahkan ada yang menganggap ini suatu yang normal. Dan ini konon diperlakukan pertama kali, diperkenalkan di masa anak-anak balik itu berulah dan membuat kehebohan dan perilakunya menyebalkan, suka ngelawan, suka bandel, ngeyel. Ya, pertama kali memperkenalkannya seorang psikolog asal Amerika namanya Dr. Stanley Hall. Dia membuat riset terhadap anak-anak belasan tahun di Amerika dan di Eropa. Mau disebut dewasa, adult, tapi perilakunya kayak anak-anak. Mau disebut anak-anak, badannya udah gede. Untuk amannya, makanya Dr. Stanley Hall membuat definisi mereka ini dengan istilah teen atau teenager. Anak belasan tahun disebut teenager. Nah, sayangnya ia membuat riset atas anak-anak di Eropa dan mengambil kesimpulan atas fakta yang dia temui bahwa anak-anak yang dia teliti itu anak-anak yang suka ngelawan, bandel, ngeyel, melanggar aturan. Dan itu dianggap sebuah hal yang normal karena rata-rata dialami oleh anak-anak di umur itu. Sehingga dengan hal itulah ia membuat istilah baru buat para orang tua namanya fase storm, fase badai, dan dianggap ini sesuatu yang lazim karena semua anak melaluinya. Dan inilah yang dibantah oleh seorang penulis psikolog dari Kuwait, seorang ulama juga namanya Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Beliau membuat kitab namanya Terabiatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at.
Salah satu yang beliau kritisi adalah pernyataan bahwa usia belasan tahun itu atau remaja saat balik wajar anak kita kalau bandel. Kata beliau, sosok ulama ini, riset ini justru sejatinya kita ragukan pertama karena riset ini hanya menyadarkan kepada anak-anak di Eropa dan Amerika. Dan dia tidak meneliti kepada anak-anak di negeri lainnya seperti di Timur Tengah, seperti di Palestina, bahkan tidak merujuk kepada waktu dulu di mana Rasulullah membimbing anak-anak muda yang di belasan tahun. Justru di masa Rasulullah anak-anak muda belasan tahun itu menjadi sosok yang luar biasa. Abdullah bin Abbas menjadi seorang ahli fikih di usia 14 tahun, Usama bin Zaid jadi panglima perang 17 tahun, Ali bin Abi Thalib 10 tahun sudah jadi tameng Rasulullah, dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa gemilang. Ini kritik beliau terhadap Dr. Stanley Hall atas jurnalnya yang sudah beredar luas. Yang kedua, riset ini kata Dr. Hall Masantut justru membuktikan, mohon maaf, menunjukkan betapa bobroknya pendidikan pengasuhan di negeri barat. Saking bobroknya adalah mencari pembenaran, seolah-olah kalau anak itu bandel, ya itu dianggap lazim. Padahal dalam Islam, kalau anak sudah balik, maka sejatinya anak itu sudah dihukumi sama. Tidak ada perbedaan, ya. Dia secara syariat sudah kena yang namanya konsekuensi. Ada namanya al-uqubah, ya. Mohon maaf nih, misalnya anak kita mati saat remaja gitu, kemudian ditanya malaikat mungkar nakir gitu, man robbuka, kemudian dia jawab, moto aja, moto banget, itu digampar gitu, nggak mungkin malaikat bilang, oh maklum, nakir, namanya juga remaja gitu, agak ngeselin memang, nggak ada. Ketika ditanya oleh malaikat misalnya, ma dinuka, apa agamamu, kemudian dijawab mana kita, kasih tahu nggak ya, ditempeleng. Nggak bakalan dimaklumin dengan bilang, namanya juga remaja. Maka sejatinya dalam Islam, anak-anak kita kalau udah belasan tahun sudah sampai kepada kematangan yang sudah tuntas. Justru di umur ini kita mendapatkan buahnya, anak kita sudah bisa menjadi shadow kita, asisten kita. Kita butuh apa, sudah siap bantu. Sebagaimana Ibrahim justru mendatangi anaknya Ismail ketika remaja dan anaknya sudah matang ketika ayahnya minta untuk membantunya menjalankan perintah Allah, di mana salah satunya membangun Ka'bah, yaitu meninggikan Ka'bah. Dulu Ka'bah di awal kali letakkan batunya oleh Nabi Adam, kemudian di masa Ibrahim ditinggikan. Jadi saat itu sudah punya partner sang ayah, karena sang anak yang usia remaja itu sudah menjadi sosok yang bisa diandalkan. Maka salah satu tantangan pengasuhan adalah mempersiapkan anak kita di usia baliknya sudah siap diandalkan sebagai partner kita, sebagai asisten kita. Justru di masa ini harusnya orang tua sudah mulai ongkang-ongkang kaki. Bunda harusnya udah harus jarang ke dapur. Karena kalau sudah punya anak perempuan di umur ini sudah beres tuh, sudah tidak perlu lagi banyak butuh ART. Anak perempuan kita tahu, aku beresin kamar ya mah, aku beresin yang namanya dapur aku aja, mama dia aku yang masak sarapan gitu. Jadi enak, harusnya begitu. Sang ayah juga begitu ya, dalam banyak hal dia pagi-pagi kalau ada genteng bocor, anak laki-laki siap, udah ya aku aja ya. Ya misalnya ketika ini ada misalnya jendelanya ada yang rusak atau mungkin yang lain keran air, dia langsung bilang aku aja. Justru beban ayah terkurangi. Maka ketika kita sadari kok beda ya Ustadz, justru saya paling stres justru saat anak remaja. Justru saya itu aduh banyak pikiran. Maka ketika anak balik justru bikin kata stres, mau nggak mau jawabannya adalah pasti ada yang salah di tahapan pengasuhan sebelumnya. Yaitu ketika kita belum mempersiapkan anak kita menjadi anak yang matang yang disebut akil. Yang disebut akil itu adalah matang secara akal dan matang secara emosi. Itulah yang harus dipersiapkan. Ya, karena kalau anak nggak matang secara emosi dan akal, dia balik secara fisik, tapi belum matang secara akal. Balik dulu tapi nggak akil. Dan ini fenomena yang sempat disebutkan beberapa ahli. Salah satunya tahun 2011, Diknas sudah membuat risetnya bahwa usia psikologis anak-anak zaman sekarang setengah dari usia biologisnya. Ini mengerikan.
kita dapati fakta bahwa anak-anak sekarang usia psikisnya setengah dari usia biologisnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun gitu. Jadi jangan heran gitu kalau ketemu ada anak SMA yang ngomong kayak bayi gitu. Cius, mi apa? Ya, macaci gitu. Jadi anak yang kita lihat sudah usia remaja tapi kayak bocah, nggak kebayang dia sudah siap berumah tangga dari sisi fisik ya, sudah bisa menghamili karena sudah mimpi basah. Tapi nikah, tapi kelakuannya kayak bocah. Jadi suami yang nggak bertanggung jawab. Ya, begitu dia nikah, dia membiayai keluarganya dan berutang, begitu debt collector datang, istrinya yang maju. Kamu aja, ya kamu dong. Kok aku sih Mas, aku kan perempuan, kamu aja. Kalau aku kan kecil badanku, nanti aku digampar gimana? Kok kamu kan mantan atlet taekwondo, ya kamu bisa. Ayo, the power of emak-emak, bisa, bisa, bisa. Jadi justru emak-emak yang maju ya. Kalau kita simpulkan, inilah kegagalan yang kita harus akui. Jadi kalau kita saat ini punya anak prabalik, belum balik, berarti kita sudah fokus persiapan supaya saat baliknya sudah siap jadi laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Nah, sebelum anak kita sudah mencapai kematangan balik yang disebut kematangan biologis, maka tugas kita mematangkan dua hal. Satu, matang secara emosi, yaitu ditandai oleh anak-anak yang mampu memiliki kecerdasan emosi, puncaknya adalah memiliki jiwa empati. Yaitu anak-anak yang memiliki jiwa empati, anak-anak yang peka, aware, mengenali dirinya dan mengenali perasaan orang lain. Dengan sikap empati itulah dia tidak mudah marah. Karena lawannya marah itu adalah bukannya kalem. Kata para ahli, opposite angry is not calmness. Lawannya kemarahan itu bukanlah diam. It's empathy. Lawannya kemarahan itu adalah empati. Makanya anak-anak yang mudah marah, ngomel, jiwa empatinya tidak diasah. Nah, 0 sampai 7 tahun itu adalah tumbuh kembang emosi. Di mana emosi anak itu sangat dipengaruhi dengan apa yang diperolehnya di masa penyusui dan masa kanak-kanak. Rasa nyaman pertama diperoleh dari sosok ibu. Ibu adalah stimulator pertama atas emosi anak. Ibu yang menyusui dengan cara yang salah, dalam hal ini hanya fokus memberi ASI, memberi susu, bukan menyusui. Ingat ya, menyusui beda nggak dengan memberi susu. Kalau menyusui, ada bonding yang muncul nanti, keterikatan batin ketika sang anak, mohon maaf ya, bibir yang menyentuh puting ibu, bibir ini wilayah sensitif bertemu dengan puting ibu yang sensitif, terjadilah ya sejenis energi listrik yang membentuk ya nama ikatan batin. Saat anak menghisap itu, dia merasa dekat. Beda dengan ketika anak menghisap botol ya, dan itu yang anak fisiknya secara biologis dia tumbuh tapi psikisnya justru terkurangi. Maka saat seorang ibu menyusui, inilah momen pertama yang harus dialami. Rasa nyaman itu kita diperoleh anak di saat hamil dan menyusuinya. Seorang ibu wajib memberikan ini disebut para ahli sebagai tender love. Tender love adalah kebutuhan anak akan cinta yang diperoleh dari ibunya. Di antaranya menyusui sampai umur 2 tahun dengan cara yang benar. Di antara cara yang benar itu adalah menstimulan organ-organ yang Allah ciptakan saat bayi baru lahir. Sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi yang pertama kali adalah pendengaran. Makanya ibu di umur ini harus banyak ngomong. Jangan sampai maaf-maaf kata, lagi nyusui malah megang handphone ya, karena banyak orderan cilok ya, cireng ridi besok ya, rujak kan kadang-kadang gitu. Lagi nyusui sama gini, bentar ya nak, udah bentar. Udah belum? Udah gitu. Taruh. Nggak ada itu komunikasi. Padahal disusuinya anak ke ibu karena ibu itu makhluk Allah yang diberi karunia ngomongnya banyak.
Ya Allah berikan keunikan wanita itu beda dengan laki-laki. Wanita sehari butuh 20.000 kata yang harus dituntaskan. Kalau laki-laki cuma 7.000. Jomplang banget. Ya, laki-laki ngomong 2 kali lipat aja masih kalah sama ibu-ibu yang harus 20.000. Dan ibu-ibu 20.000 ini salah satunya tabiat ibu yang cerewet ini sengaja supaya menstimulan pendengaran anak. Banyak ngomong. Jadi jangan sampai di masa ini saya jauh dulu nih sebelum ngomongin prabalik yang kita kenal dengan mumayyiz itu, harusnya ibu dulu nih. Ibulah yang pertama kali harus membicara tentang rasa nyaman itu dengan banyak bicara, ngomong. Kalau terpenuhi 20.000, ibunya batinnya sehat, anak juga dengar. Dan ibu bisa ngomong hal-hal yang positif, bisa bacain buku, bisa bersolawat, bersenandung, silahkan. Ya asal jangan ibu malah ya bacain berita infotainment yang ada di lambe turah. Nah nggak ngerti juga. Jadi ibu silakan dalam hal ini menyusui banyak bicara. Setelah itu absor wal asam wal absor penglihatan. Saat menyusui bayi itu harus sering melihat wajah ibu beradu muka dengan muka. Beberapa riset menyebutkan khusus bayi di bawah 6 bulan jarak pandang maksimal 30 cm. Karena itu dia salah satunya dipengaruhi dengan berhadapan. Rasulullah kalau ngomong sama cucunya itu face to face, bahkan nose to nose. Ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah tidak sungkan menjulurkan lidahnya untuk menstimulan penglihatan cucunya yaitu Umamah dan juga Husain. Gitu, tapi supaya wajahnya di-scan. Seorang ibu juga begitu, lagi nyusui dari jarak puting ibu ke wajah ibu itu dilihat anak nggak sampai 30 cm. Makanya wajib wajah ibu di-scan dan ujung-ujungnya tumbuhlah ya ikatan batin takliful qulub kalau ibu sering didengar dan dilihat. Efek yang dirasakan kalau ibu sudah mengalami ini akan membuat anak itu kenyang secara batin, secara emosi, membuat dia pertama kali mengalami fase dependent. Dependent adalah fase pertama seorang anak, yaitu tergantung tergantung sama. Jadi jangan pengen terlalu cepat anak mandiri juga nggak benar. Jadi jangan GR gitu. Misalnya anak 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri gitu. Terus kita GR itu diupload di IG kita, kids zaman now. Wih, keren kan anak gue gitu ya. Umur 1 tahun bikin kopi, ntar umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyesek gitu. Mama, TK Cikal kan ada kos-kosan. Aku boleh ngekos enggak? Ih, anak mama hebat, nanti mama lapar sama Pak Hasan ya, anak mama gitu loh. Anak di waktunya sudah ngekos padahal dia belum tepat untuk mandiri, maka dia sedang menyampaikan sebuah pesan ke ortunya, I don't need you. Anak-anak yang sudah lepas dari busur ibunya sangat rentan mengalami masalah emosi. Makanya ibu-ibu, nih kalau anak itu gampang marah-marah, cek deh hubungan sama ibunya. Suami saya itu emosional banget Ustadz. Suka marah, ngomel, gampar. Periksa hubungan sama mamahnya. Sampai segitunya. Seorang laki-laki yang ketika menjadi suami atau ayah cenderung emosional, gampang marah, suka mukul, pengaruh dari ketiadaan sosok ibu. Makanya kematangan emosi ini erat kaitannya dengan kehadiran figur ibu. Jadi sebelum anak itu usia balik, maka ibu harus memenuhi kebutuhan dasarnya khusus 0 sampai 7 tahun, yaitu anak-anak yang kenyang secara batin dengan ibunya, emosinya terpenuhi. Anak-anak yang sudah kenyang batinnya dengan emosi, maka bukan anak-anak yang caper. Anak-anak yang ketika gedenya caper, emosional, itu ada problem dari sisi kebutuhan emosi. Ya, di mana dia gampang banget ya marah. Ya, bahkan ada sebagian ahli menemukan sindrom baru dialami sebagian orang dewasa. Namanya skin hunger. Skin hunger adalah sindrom dialami sebagian orang yang nggak pernah disentuh kulitnya atau dipeluk oleh orang tuanya, khusus ibunya di masa kecil. Salah satu ciri orang skin hunger itu adalah sifatnya yang menyebalkan khususnya dalam muamalahnya. Orang menyebutnya salah satu sifatnya ada juniper ya, julid, nyinyir, baper.
Jadi kalau kita nemuin ada anak-anak usia remaja juniper, julid nyinyir baper. Salah satu ciri orang juniper itu kita ini serba salah. Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak nemuin misalnya nih ya lagi jalan, ketemu teman atau satu organisasi atau apa, kita senyum sama dia pasti marah. Kenapa lu senyum? Hah? Lu ngeledek gue? Ngeledek lu? Kita bingung, enggak, maksud gue, oh gue tahu lu pengen ngeledek gue, enggak. Kita belajar kan, udahlah besok ketemu dia nggak usah senyum. Besok ketemu kita nggak senyum. Apa komentar dia? Tuh orang sombong banget sih. Lu kenapa nggak senyum? Sombong lu ya, mentang-mentang cakep. Ya Allah, senyum salah nggak senyum salah. Kita punya pasangan kayak gini, kita punya orang kayak gini, jawabannya kok orang ada yang kayak gitu ya Ustadz? Jawabannya ini orang fakir cinta. Ini orang caper, ini orang juniper, ini orang nggak pernah dipeluk, nggak pernah disentuh kulitnya, nggak pernah diucap sayang. Karena ibu yang terlalu sibuk mungkin, itu yang membuat sebagian remaja ada yang sampai segitunya. Apalagi nggak pernah dipeluk ini, kalau dia nggak dapetin, dia akan mencari kepada sembarang orang. Aduh ngeri, khususnya anak ABG yang dia nggak pernah dipeluk ibunya, ketemu cowok yang berani memeluknya dan lebih ekstrim lagi mengajaknya hal-hal yang mesum. Jadi ini salah satu kenapa poin pertama di prabalik adalah anak-anak yang sudah kita persiapkan matang secara emosi. Di antara cirinya anak-anak yang matang secara emosi adalah sering senyum dan ketawa. Ekspresinya kelihatan. Ya, sebaliknya anak-anak yang di umur ini tidak terpenuhi kebutuhan emosinya, dia kelihatan tertekan. Ciri anak tertekan itu 3. 1, gerakannya minimalis. Jadi kalau yang lain senam gini, ha, gitu. Kalau dia gini, ayo dong, malas banget sih. Yang lagi nih, tertekan tuh gitu. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain tuh kalau lucu spontan ketawa. Kalau dia enggak, kaku kayak nebuk kering gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita temui anak yang ketiga ini wajib bawa ke psikolog saya saranin. Yaitu cirinya matanya tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong itu menghindar dari tatapan. Melihat ke sono atau ngelihat ke bawah, nunduk. Oh, gitu. Itu salah satu ciri anak yang tertekan. Dan ini pengaruh apa? Dari ketidaknyamanan yang dia peroleh di usia 0 sampai 7. Jadi bicara tentang anak-anak prabalik, berbicara tentang kebutuhan dasar emosinya. Apa yang dibutuhkan di umur anak 0 sampai 7? Kata kuncinya tender love. Anak wajib merasa bahagia di umur ini, akalnya belum jalan. Akalnya belum aktif. Karena akalnya belum aktif, maka kita fokus kepada emosinya, diantaranya membuat dia bahagia. Pastikan anak kita punya rasa bahagia terhadap kenangan di masa kecilnya, happy terhadap orang tuanya. Oke ya. Jadi ini kata kunci pertama, keyword pertama, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita di umur 0 sampai 7 tahun prabalik, yaitu merasa anak-anak yang happy, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang tidak pernah sekalipun mengalami trauma. Makanya evaluasi deh, kalau di umur ini sudah sering membentak, menuntut, menghukum, ini bahayanya di masa depan anak-anak yang akan membenci syariat. Apalagi kalau kita melakukan hukuman atas nama agama, padahal mereka belum kena taklif. Ada anak 5 tahun nggak mau sholat, kita cubit. Padahal Rasul menyuruh sholat umur kapan? Umur 7 tahun. Kita ini lebih tahu dari Rasul kayaknya. Rasul aja nyuruh sholat 7 tahun, kita 5 tahun udah bilang, kan lebih cepat lebih baik. Rasul aja 7 tahun. Nyantai aja. Memang mau lomba apa sih? Kita mau ngapain? Orang disuruh 7 tahun, berarti kalau anak umur 5 tahun nggak mau sholat ya biasa aja. Ajak boleh, tapi jangan bikin trauma, apalagi dicubit. Bercanda Ustadz, bercanda pakai tangan nggak mungkin. Bercanda nyubit pakai tang, masuk UGD. Jadi kalau sudah seperti itu zolim. Maka yang terjadi, anak-anak yang merasa dizolimi di masa kecilnya, dia akan trauma bahkan kepada syariat.
Makanya jangan heran tuh kalau ada anak yang kelak gedenya jadi selebgram, ngaku-ngaku gini-gini gue dulu pernah pesantren, tapi kok pamer paha sih? Kok pamer aurat sih? Dulu gitu ya. Dulu pernah pesantren, tapi trauma dengan apa yang diperolehnya waktu kecilnya dari ibunya, dari bapaknya, dan dari gurunya. Itu yang membuat dia menjadi sosok yang rusak di masa dewasanya. Nah, yang itu fase 0 sampai 7. Jadi kata kuncinya sudah paham. Nah, barulah kita bicara 7 sampai 15. Rata-rata anak kita balik itu maksimal 15. Di mana fase yang kedua yang dipersiapkan anak prabalik itu saat dia sudah masuk fase mumayyiz. Setelah anak melalui fase disebut para ahli sebagai fase tufulah. Tufulah adalah fase kanak-kanak yang diperoleh saat anak usia 0 sampai 7 ya. Di mana fase tufulah ini anak-anak itu mengalami fase kanak-kanak dan kebutuhan emosi. Setelah fase tufulah anak melalui fase yang disebut fase tamyiz. Pelakunya disebut mumayyiz. Di mana anak-anak yang sudah mumayyiz cirinya kata Rasulullah idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Di umur ini anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Berarti sudah masuk fase mumayyiz. Rata-rata umur berapa? Umur 7 tahun. Mesti 7 tahun enggak? Enggak mesti. Para ulama semisal Dr. Atan Baris mengatakan yang penting saat sudah bisa bedain kanan dan kiri itu mumayyiz. Makanya ada yang sudah mumayyiz sebelum 7 tahun ada enggak? Ada. 5 tahun rata-rata sudah ada. Ada yang bisa tinggal dites saja. Nah, kanan mana? Ini. Kiri mana? Ini. Dibalik. Tetap dia bisa bedain. Itu namanya sudah mumayyiz. Kalau anak sudah fase mumayyiz, di mana tombolnya sudah mulai aktif alias tombol akalnya sudah mulai aktif, maka salah satu peran yang harus maju di sini adalah mulailah ayah lebih maju ke depan dibandingkan ibu. Ingat 0 sampai 7 ibu lebih maju karena kebutuhan anak akan emosi. Terus kenapa harus ayah? Karena ayah adalah coach utama pelatih akal anak. Kenapa? Karena ayah ini laki-laki. Di antara sebutan laki-laki dalam Al-Quran sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu di jenis zakar. Laki-laki disebut zakar. Zakar itu di antara maknanya dari kata zakaro au zikrun yang artinya berpikir. Laki-laki disebut makhluk berpikir, makhluk logik. Sehingga memang laki-laki identik dengan sesuatu yang sangat logis dan logika. Untuk mengasah akal anak kita, sebelum dia balik, yaitu fase mumayyiz, mutlak ayahnya hadir. Di mana ayah hadir membantu anak itu supaya berpindah dari fase yang sifatnya emosional menjadi fase yang berpikir, yaitu akalnya aktif. Di antara treatment di umur ini adalah anak-anak yang sudah mulai diajak dialog. Anak-anak yang ayahnya sudah bukan jadi instruktur lagi, sholat, makan, ya sekarang waktunya tidur. Tidak. Tapi sudah mulai pakai pola coach. Coach itu mengasah akal anak. Salah satunya adalah dengan kemampuan thinking skill. Thinking skill adalah kemampuan melatih anak kita berpikir sebagai persiapan dia sebelum balik. Karena anak-anak yang balik, yang remaja, yang gampang ikut-ikutan, ya disebut anak alay. Alay itu anak melayang, lawannya alay afi. Afi itu anak gravitasi. Yang namanya alay melayang. Kalau afi ajak ke bumi. Ya kalau melayang itu dia nggak punya gravitasi, gampang dibawa. Dan Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi fenomena ini kata Rasul, la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Kata Rasul, taqulun in ahsanan nahsu ahsana wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Maka sejatinya generasi imma'ah atau alay itu anak-anak yang ikut-ikutan. Diajak sholat ayo, diajak maksiat ayo. Istilahnya STMJ.
Sholat terus maksiat jalan. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi pagi-pagi ikut zikir di musola. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malamnya ikut dugem. Ajib, 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 ajib. Gelengnya sama. Tapi ternyata dia dibawa kepada lingkungannya. Jadi jangan heran. Dia seneng hafal Quran tapi kok nonton film porno juga. Ngeri kan ada anak kayak gini. Di antaranya adalah anak-anak yang mati dari fikirnya. Anak-anak yang mengalami thinking shock, yang disebut pada thinking shock, cirinya dua. Satu, nah ini bahas pada nah ibu-ibu yang kalau umur anak kita umur ini udah mengalami thinking shock, cirinya adalah terbiasa ngomong terserah. Dek, abang mau makan mie ayam apa bakso? Terserah. Bang, nanti bis dari Cikal mau SMP negeri apa terus Cikal apa pesantren? Terserah. Kamu nanti liburan mau ke puncak apa mau ke pantai? Terserah. Dan sebagian orang tuh ada yang GR. Ih, anak gua mah taat banget. Apa-apa terserah gua. Anak soleh. Belum tentu. Bisa jadi bukannya dia taat karena cinta, tapi taat karena memang otaknya sudah shock, sudah gegar. Disebut lazy mind, malas mikir. Makanya terserah. Bahayanya nanti udah gede sama temennya diajak apa aja terserah. Sholat ya, ya udah terserah gue mah. Gue punya film porno, nonton bokep ya udah terserah. Terserah. Makanya pastiin anak kita punya daya furqan. Di antara kemampuan daya furqan itu punya kemampuan berpikir. Makanya ciri pertama jangan biasa dan GR kalau anak kita punya ngomong terserah. Yang kedua, anak-anak yang mengalami thinking shock cirinya adalah nggak bisa mendescribe alias deskripsi. Dek, tadi ikut acara kajian ya, iya. Bagus nggak Ustadz menurut kamu? Ya gitu deh. Ya maksud gimana bagus nggak? Ya gitu deh. Gitu. Jadi kalau anak-anak punya dua ciri ini tuh anak yang mengalami thinking shock atau anak alay. Nah, salah satu yang kita inginkan di umur ini, maka hadirlah ayah dengan sebagai sosok sebagai coach. Ayah jangan jadi instruktur. Kalau ayah jadi instruktur malah membunuh anak-anak yang akhirnya tadi sholat. Akan ayah kalaupun hadir, lakukanlah seperti Ibrahim kepada Ismail yang ada dalam surat As-Saffat 102. Di antaranya disebutkan bagaimana Ibrahim itu mengasah thinking skill anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qal. Tatkala sudah sampai usia balik anaknya, berkata dia, ya bunayya ini arafil manami ani azbahuka fangdul madataro. Nah, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Lihat tuh. Ayah disuruh Allah menyembelihmu. Berarti ini kata-kata yang disebut para sebagai namanya contextual word. Kita menyebutkan dulu konteksnya. Nah, di luar itu, misalnya kita pengen anak kita pakai masker ya. Nah, COVID sekarang kan masih melanda tinggi kita ya. Tetangga kita ada yang kena dan ada yang meninggal, udah banyak. Mama khawatir kalau misalnya di keluarga kita ada yang kena. Nah, pemerintah menyarankan kita tetap pakai masker di luar. Menurut kamu gimana? Enak tuh. Itu sebut menurut kamu gimana sebut sebagai thinking word. Kalau contextual word menjelaskan faktanya, argumentasinya, alasannya, thinking word itu adalah ajakan berpikirnya. Ini yang dilatih. Ini yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya muncul anak-anak yang dia bisa berpikir. Yang bisa mengatakan, enggak juga. Kata bokap gue enggak gitu. Kamu menurut gue begini ya. Dia tidak termakan hoax. Nah, anak-anak yang di umur ini tidak terbiasa berpikir, itulah yang anak-anak yang rusak. Maka Ibrahim mengajarin betapa dia menjalankan salah satu yang menjadi perhatian kita, yaitu ngelatih anak berpikir. Padahal yang dilakukan oleh Ibrahim ini kan sejatinya perintah Allah ya. Yang namanya perintah Allah kan hukumnya wajib. Ya, namanya perintah Allah kan hukumnya wajib. Tapi Ibrahim meskipun wajib enggak otoriter gitu, enggak ujuk-ujuk anaknya diseret. Mau kemana ya? Udah diem aja, mau disembelih nanya mulu kamu. Ini perintah Allah. Kayak gitu. Kalau kita kan selalu apa-apa, ini perintah Allah dari sononya. Nanya mulu.
Maka ketika ortu justru mematikan nilai kritis anak untuk nggak mau bertanya, justru bahaya. Karena pertanyaan yang diajukan itu salah satu tanda anak kita kritis. Berarti puncak dari kematangan anak di usia ini apa? Banyak nanya. Nah, jadi kalau anak saya kepo banget Ustadz, good. Anak saya banyak nanya, good. Justru bahaya anak nggak pernah nanya. Jadi kalau di umur mumayyiz anak nggak pernah nanya, bahaya. Anak-anak yang justru dia nggak tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kemakan hoax mulu dia. Ya kalau apa-apa percaya, gampang banget. Nah, salah satunya di umur ini wajib ayah terlibat. Di antara peran ayah satu sebagai pelatih akal. Ayah melatih daya pikir anak. Jadi maaf nih para ibu bilang sama suami ya tentu dengan cara yang baik ya. Bagaimana supaya anak kita sebelum dia balik butuh figur ayah. Kalau ayah nggak ada, kasihan. Yang perempuan jadi anak yang gampang banget digoda sebarang cowok, yang laki-laki nggak bisa berpikir. Makanya ayah sering-sering hadir. Jadi salah satu peran ayah adalah pelatih yang namanya pelatih akal. Tapi ayah juga harus menguasai apa yang disebut the power of question tadi. Termasuk tadi teknik melatih berpikir, thinking skill tadi. Jangan sampai ayah justru mematikan ya daya pikir anak. Setiap nanya diomelin. Anak cuma diinstruksikan. Itu menjadi problem atau masalah. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW salah satu treatment Rasul yaitu ketika menghadapi anak muda yang sampai mohon maaf ya izin mau berzina. Rasulullah, bolehkah aku berzina? Kebayang nggak? Ada orang ngomong gini depan Rasul. Kalau kita mungkin udah keluar tanduk tuh. Astagfirullah zina. Allah berfirman. Langsung keluar ayat kita langsung hujat. Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasulullah itu tahu kalau anak umur ini melakukan sesuatu yang mengesalkan hati. Akalnya aja dilatih. Kata Rasulullah. Kalau ibu kamu dizinai gimana? Ya, ya. Kalau ibu kamu dizinai gimana? Ya. Kalau misalnya adik perempuan kamu dizinai gimana? Kalau anak perempuan kamu zinai gimana? Aku nggak akan mau ya Rasulullah. Demikian juga orang lain. Tidak mau kalau anaknya dizinai. Oh iya. Jadi dia menyadari. Sampai akhirnya Rasulullah mendoakannya. Kata Rasulullah, Allahumma gfir zanbahu wa tahhir qalbahu hasin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Didoakan. Jadi Rasulullah tidak langsung ngomel-ngomel, tapi Rasulullah memberikan treatment dengan thinking skill-nya. Makanya ini penting. Saya sendiri belajar juga nih. Saya pernah anak saya tiba-tiba datang, Abi, aku kan gak nampol Wildan. Anak saya kami kan tinggal di pinggiran kota, kampung lah kami nyebutnya. Kita punya program namanya Kampung Sahabat. Kemudian anak-anak dia bilang, Bi, aku kan habis nampol Wildan. Saya hampir aja tuh terseret kepada statusnya sebagai ustadz. Bawaannya mau nasihat aja, astagfirullahaladzim. Nah, Allah berfirman Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, anak langsung males. Tapi saya langsung pikir, pakai thinking skill nih. Emang Wildan gangguin kamu? Enggak sih, dia megang kemaluan aku aja. Itu kan harga diri, Bi. Main pegang-pegang aja, Faris tampol aja gitu. Terus saya bilang, Wildan sengaja. Nggak tahu juga sih, kayaknya sih nggak sengaja. Tapi kan itu harga diri aku, masa main pegang aja. Saya senyum. Misalnya nih bang, tiba abang lagi bawa minum air seember. Nggak sengaja air ini tumpah kena Ustadz X. Jadi di kampung kami ada Ustadz yang memang anak-anak takut gitu ya, galak gitu. Kampung tuh. Ustadz X ini marah langsung gampar abang. Gimana perasaan abang? Ya marah balik lah, main gampar aja. Emang salah apa? Ya kan kamu numpang dan aku nggak sengaja. Saya senyum. Demikian juga dirasakan Wildan. Kebayang nggak kamu? Kamu main tampol dia aja. Dia bilang, benar juga sih.
Kamu udah nanya, dia sengaja. Iya sih. Terus gimana? Kayaknya aku minta maaf deh, Bi. Aku juga yang salah. Harusnya aku nggak gitu. Ya, pantesan dia sekarang tuh menghindar mulu kalau ketemu aku. Saya senyum. Kemudian saya tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah Faris anakku, ya anak yang berbuat baik sama saudara seiman, menolong orang lain, dimuliakan karena akhlaknya. Amin. Selesai. Jadi bukan gini, ya oh nggak boleh begitu. Ini saya sendiri menyadari, ya apalagi jadi ustadz, resikonya mau keluar ayat. Tapi ternyata Rasul nggak begitu. Jadi salah satu treatment pertama peran ayah di umur ini yaitu adalah menjadi pelatih akalnya. Walaupun kalau ayah nggak hadir, ibu bisa menambal. Ibu juga menjalankan peran ini, melatih diri untuk bertanya, melatih thinking skillnya. Jadi anak-anak yang mumayyiz itu kalau anak emosi di umur sebelumnya puncak kematangan emosi itu adalah dengan dia mempunyai sifat empati, maka anak-anak di usia mumayyiz puncak kematangannya adalah anak-anak yang dalam hal ini sudah banyak bertanya kritis. Dia banyak menanyakan, kepo lah istilahnya. Jadi ayah pelatih pertama yang kita membuat anak kita itu nanti tidak emosional. Anak-anak yang mohon maaf nih yang akalnya itu jarang distimulasi, maka yang muncul itu adalah emosi dan egonya. Yang kita kenal sebagai anak sumbu pendek, yaitu anak-anak yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu anak-anak yang batang otaknya lebih dominan daripada otak mamalianya, otak korteksnya. Kan ini ada otak mamalia yaitu otak berpikir, yaitu bagian limbik dan korteks, dan ini ada bagian batang otak anak-anak yang tidak terlatih otak mamalianya alias korteksnya mudah marah, tersinggung dikit hanya karena kode gini atau jari tengah tabok. Ada ketemu ya lawan klub bola yang beda sama dia, dibanting di ribut tawuran. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena dia terlatih pakai batang otaknya yang disebut otak reptil. Otak reptil itu kayak reptil, ular. Kita injek langsung patok. Ya kan sikap reptil tuh gitu. Kalau nggak fly, fight. Makanya anak-anak yang sumbu pendek biasanya karena jarang dipakai akalnya, mudah marah. Ini juga salah satu kenapa pentingnya kita belajar kembali bagaimana tumbuh kembang anak. Mudah marah, mudah emosi ya. Karena anak-anak mudah marah itu berpikirnya pakai pola singkat. Shortcutnya itu adalah set S ke R. SR itu maksudnya S itu adalah stimulan, R respons. Jadi stimulan respon. Itu kan prinsip batang otak ya. Batang otak itu kan prinsipnya SR. Ya, ya. Kalau kita dikaget biar S copot itu SR. Karena refleks kan. Kita lagi nyetir tiba-tiba ada kucing lewat main kita injek rem itu SR. Tapi kalau SR ini dominan akan bahaya. Anak-anak yang SR stimulan respons maka akan apa-apa tuh selalu ya nggak suka tabok, beli handphone, ngelemot, banting. Seperti itu. Nah, agar anak kita tidak jadi pribadi yang SR, yaitu stimulan respon batang otaknya dominan alias sumbu pendek, maka melatih daya pikirnya agar polanya berubah jadi SR menjadi STR. STR adalah stimulan thinking respon. Stimulan thinking respon. Jadi anak-anak setiap ada stimulan mikir, ini kenapa ya? Nah itu yang kita mau. Ini kenapa ya? Itu nama think. Itu barulah respon. Oh, kalau gua begini dia bakal marah. Ya udahlah gua nggak usah begini gitu. Jadi SR. Jadi melatih anak-anak kita untuk STR. Baik. Maka di sini lagi-lagi peran ayah. Yang kedua peran ayah di umur ini juga adalah khususnya menjadi pagar bagi anak wanitanya. Karena kehadiran ayah dengan pola ini akan memagari anak dengan cinta yang full of love dari ayah. Di umur ini kan fase ayah bagi anak wanita, dia sudah rasa ingin tahunya membuat dia mencari cara dengan handphonenya akhirnya punya idola-idola baru.
punya kesenangan sama BTS. Nah, itu kenapa anak-anak kita di sini histeria banget dengan K-pop? Karena ayah yang tidak terlibat. Ayah memagari anak wanitanya di umur ini, salah satunya adalah dengan membuat anak wanita itu merasa nyaman. Ayah yang berani mengatakan, duhai my love, duhai my princess, kan gitu ya. Kamu harus tahu ya, jika cinta semua laki-laki di dunia ini engkau timbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Kamu harus ingat itu. Jika ada yang mengganggu kamu, bilang ayah. Ayah ganggu lagi tuh orang. Kan gitu. Menyakiti kamu, berarti akan ayah sakiti lagi tuh orang. Anak yang mendapatkan kata-kata ini dari ayahnya, percinta yang kuat, tulus, pengorbanan, dia akan menjaga. Sehingga ayah di sini juga sebagai cara anak mengenalkan dunia. Misalnya anak kita hobi banget ngedance, kita cari kira-kira dance yang aman. Ini nak coba deh ini bagus nih. Atau misalnya anak kita lagi senang musik, cari-carilah musik yang alternatif yang aman sehingga kita sudah langsung ya memperkenalkan dunia ke anak dengan seleksi dari kita. Ayah adalah tim seleksi. Nina, ini yang kamu tonton bagus deh gitu. Jadi rasa anak ingin tahunya difasilitasi agar tidak terjebak kepada sesuatu yang salah. Nah, pagarnya anak wanita justru di umur ini lewat ayahnya. Jadi ayah bagi anak wanita di umur ini juga sering terlibat. Karena kalau dia tidak dapat kebutuhan dasar dari ayahnya, yaitu yang disebut tough love, cinta yang menjaga, cinta yang tegas, cinta yang melindungi, maka dia akan cari perhatian dari laki-laki lain. Ya, karena salah satu kebutuhan dasar wanita di umur ini kan perhatian. Ya, makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall ya, karena di mall ada perhatian. Nah, itu sejarah wanita ke mall. Konon katanya begitu. Ya, saya pernah dapat cerita dari ya kawan saya yang menangani kasus seorang anak perempuan ya, dia di sekolah Islam tapi mohon maaf ya, keluar sekolah dia buka hijabnya, dia pulang ke rumahnya pakai busway. Dia punya naik Transjakarta dari rumah ke sekolah. Lagi nunggu di halte sekolah, tiba-tiba ya datang ada preman di halte busway maksudnya. Lagi nunggu di halte busway ada preman yang ngeliatin dia aja. Liatin aja. Dia risih gitu. Siapa sih orang nih? Apa sih gitu. Akhirnya dia komplain, Mas mata dijaga. Ngapain sih gitu. Gue malas diliatin kayak gitu. Cowok ini malah senyum aja. Akhirnya nggak tahan dia. Dan dia bilang gini, sampai akhirnya dia bilang apa, kalau lu ngeliat gitu lagi gue lapor polisi ya. Tindakan lu nggak nyaman tahu, gue lapor polisi, gue lapor lu. Si cowok ini malah senyum bahkan bilang gini, nggak apa-apa, laporin aja ke polsek, ke Babinsa, kemana lagi, ke Satpol kalau perlu. Gue sih siap di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Belum pernah gue ngeliat mata seindah mata lo gitu. Si cewek ini awalnya bilang, apa sih lu rese? Akhirnya dia masuk busway, ternyata kalimat sederhana tadi terngiang-ngiang tinggal dia, mata yang paling indah di muka bumi. Langsung dia buru-buru lihat handphone. Liatin, habis itu pulang dia buru-buru ngelihat, mataku masa sih. Karena maaf kata ayahnya nggak pernah tuh saat dia sudah balik ngomong gitu. Nggak pernah bilang, Masya Allah, kamu tuh mata indah banget kan. Ini matanya papa nih. Kalau matanya mama mata duitan ya, jangan tersinggung gitu. Ini mata mama. Itu sampai kayak gitu. Jadi harusnya seorang bapak gitu. Besoknya tuh anak pulang dari sekolah sengaja nunggu di halte busway lagi gitu ya. Ketika dia lagi sengaja itu busway udah datang tapi nggak mau naik, ternyata dia nunggu si cowok yang godain itu. Lama-lama cowok itu godain, dia mulai kenalan, akrab, suka, jadilah pacaran. Dan mengerikannya adalah 6 bulan setelah itu dia hamil. Waliyazubillah. Jadi makanya ayah di umur ini menjaga lewat kedekatan, yaitu menjadi sosok yang memperkenalkan dunia pada anak. Yang ketiga, peran ayah adalah sebagai pelaksana simulasi. Anak-anak di umur ini harus banyak simulasi. Pengen tahu tentang yang namanya peduli, ayah mengatakan, yuk ikut ayah berbagi. Ayah mengajar keberanian lewat safar.
Makanya Rasulullah di umur ini sudah mulai safar oleh pamannya Abu Thalib. Jadi ayah itu sudah melakukan simulasi. Ayah ingin mengenalkan bagaimana mengatasi masalah. Itu ayah dekat. Nah, ayah itu memperkenalkan dunia bagi laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi di umur ini mau nggak mau ayah. Jadi kesimpulannya ya supaya lebih mempermudah sebagian dan sistematikanya 0 sampai 7 ibu lebih dominan di depan. Ayah sudah mulai masuk tapi ayah lebih banyak di samping ibu ya. Ketika ibu lelah ayah menggendong anak, ayah berinteraksi. Itulah peran dalam ini peran ayah di 0 sampai 7 tahun. Bahkan peran ayah membantu ibu merasa nyaman, ibu yang sering nangis diusap punggungnya ya. Apalagi kalau ngusapnya pakai 100 ribuan segepok kan cepet tuh ya supaya nggak gampang nangis ya. Apalagi kalau lagi masuk angin di kerok ya pakai logam mulia yang 10 gram itu kan cepet itu kata sembuhnya. Nah itu ibu-ibu di kerok gitu. Jadi ibu-ibu di lebih banyak perannya di depan, ayah pensupportnya. Ya, ayah nggak boleh bikin ibu stres, ayah nggak boleh bikin ibu sedih, ayah nggak boleh ngancam-ngancam ibu karena kualitas emosi ibu mempengaruhi nanti bayinya, anaknya. Ibu-ibu yang gampang marah, emosi, ya itu biasanya dipengaruhi oleh hubungan dengan suami yang buruk. Makanya ayah memang nggak kelihatan secara langsung di umur ini, bahkan boleh bilang jarang kelihatan. Nah, tapi rasa nyaman ibu itu mempengaruhi bagaimana figur ayah. Setelah 7 tahun atau kurang ya kan tadi kita sudah bahas nggak mesti 7 tahun ya. Yang penting anak itu kita kenal namanya sudah masuk fase memayis ya, juga sudah bisa membedakan kanan dan kiri, maka mulailah ayah lebih maju ke depan. Ayahlah juga yang mengenalkan aturan di sini. Jadi jangan mama ya. Nah, yang kenalkan aturan itu pakai konsep thinking skill. Ayah khawatir ya kalau main gadget mulu akan membuat kamu nanti pelajaran ketinggalan. Apalagi banyak sekarang nih masa-masa di mana pelajaran langsung susah. Kita sepakat ya nak, untuk urusan gadget ini kita atur waktunya. Gimana? Ayah bikin aturan. Dan ayah melakukan apa yang menjadi kewajiban ayah dan hak anak, yaitu adalah ayah yang tegas di umur ini. Agar anak itu tidak sekali-sekali dalam hal ini mencoba mencari-cari kesempatan untuk melanggar. Dan tegas bagi ayah di umur ini adalah bagian dari kewajiban dan hak anak. Tapi ayah yang tegas bukan bedakan dan ayah yang keras, beda. Tegas itu nggak harus marah-marah, nggak harus ngomel-ngomel. Tegas dalam Islam adalah menegakkan aturan. Ya. Di mana ayah menjalankan apa yang sejatinya aturannya sebagaimana Allah ketika menegur Nabi Adam. Tegas cukup mengatakan ala anhakuma antilkuma syajarah wa kullakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Wahai Adam, bukankah aku sudah katakan jangan dekati pohon itu dan setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan Nabi Adam menyadari, oh ya, salah nih. Betul. Itulah yang membuat Allah tegas mengeluarkan Adam dari surga. Jadi enggak marah-marah. Ayah jangan di umur ini marah-marah bahkan membuat trauma. Tegas aja. Maaf ya nak. Aturannya kalau habis maghrib apa? Enggak boleh main handphone. Kenapa main handphone? Lu taruh. Ya, ini saya peringatkan. Kalau udah 2 kali kan kita tahu konsekuensinya kan. Konsekuensinya seharian kamu nggak boleh megang handphone. Paham? Paham. Ayah seperti itu. Jadi ini menjadi kewajiban dari seorang ayah yang membuat anak itu juga mendapatkan pagar ya saat agar dia tidak macam-macam di luar. Maka inilah kesempurnaan dalam pengasuhan. Tumbuhlah dia kelak menjadi remaja yang matang emosi, matang akalnya. Disebutlah akil balik. Saat remaja dia nggak mudah marah, nggak mudah tergoda, nggak mudah terprovokasi. Itulah anak-anak remaja yang kita harapkan. Remaja-remaja yang matang, remaja-remaja yang punya pendirian, remaja-remaja yang punya kemampuan thinking skill. Kalau ada temannya yang membujuk dia akan bilang, enggak juga kali. Ya lu nggak percaya banget sih, emang nggak percaya. Kan begini, dia bisa berargumen. Karena itulah yang kita inginkan. Ketika cowok cewek misalnya ada cowok yang merayunya, dia nggak kelepak-kelep. Wajahmu malaikat duniaku. Apaan sih lepret gitu. Udah sering gue ngomong kayak gitu. Bapak gue udah sering kayak gitu.
Ada cewek mau cowok megang dia, enak aja lu pegang-pegang gua. Lu mah pegang gua, pegang tangan bapak gua dulu ya sambil ucapkan saya terima nikahnya. Mau nggak? Gitu. Dia punya harga diri. Baiklah, sudah pukul 11, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku luka lihaza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, bagus sekali materi kajian hari ini. Kalau kita lihat ya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari berbalik kematangan akal dan emosi. Ya, dan ada peran ayah, ada peran ibu juga. Suaranya pelan ya, Ustaz Hasan. Oh ya, nah, bisa kedengaran? Oke. Sedikit.